Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1 Akmarina Ayu, 2 Atika Purwaningsih, dan 3 Bilqis Hanifah. Di sini kami akan menerangkan tentang sistem kebijakan dan masalah pendidikan di Malaysia. Yang pertama yaitu sistem pendidikan di Malaysia. 1. Kurikulum pendidikan secara umum. Sistem pendidikan di Malaysia berdasarkan pada falsafah pendidikan kebangsaan. Tujuan pendidikannya adalah untuk menciptakan warga negara Malaysia yang berilmu pengetahuan, keterampilan, berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan berkemampuan mencapai kesejahteraan diri, serta memberikan sumbangan terhadap keharmonisan dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum kebangsaan, yaitu memadukan penguasaan ilmu pengetahuan, kerohanian, nasionalisme, dan patriotisme, dan sikap dan tindakan yang terpuji. Bahasa utama yang digunakan dalam proses pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah bahasa Melayu dan Inggris. Selanjutnya yaitu jenis dan jenjang pendidikan. Jenis sekolah. Yang pertama sekolah kebangsaan, kedua sekolah kluster, yang ketiga sekolah wawasan, yang keempat sekolah agama Islam, yang kelima sekolah teknik dan vokasional, yang keenam sekolah berasrama penuh. B. Jenjang sekolah. Yang pertama pra-pendidikan dasar, yang kedua pendidikan dasar, tiga pendidikan menengah pertama, keempat pendidikan menengah atas, yang kelima pendidikan pasca pendidikan menengah atau pra-universitas, dan yang keenam pendidikan tinggi. Selanjutnya yaitu pembiayaan pendidikan di Malaysia. Pemerintahan Malaysia telah menganggarkan biaya pendidikan negaranya cukup besar. Untuk biaya pendidikan dasar, orang tua bisa hanya diminta membayar iuran sekolah pada awal tahun pelajaran baru. Besarnya iuran yang dipungut oleh pihak sekolah berkisaran antara 50 sampai 70 atau 125.000 sampai 187.500 per tahun tiap siswa. Iuran tersebut khusus untuk kepentingan anak pribadi, khusus untuk sumbangan persatuan ibu bapak dan guru, hanya dipungut satu bayaran untuk satu keluarga. 4. Tenaga pendidik atau guru. Beberapa rekomendasi diberikan oleh Komite Khusus Kementerian Pendidikan Malaysia, antara lain 1. Guru harus didorong untuk mengikuti kursus dalam berjabatan. 2. Guru harus didorong untuk memajukan pendidikan mereka. 3. Kesempatan harus diberikan kepada guru untuk studi penunjang luar negeri untuk mempelajari arus perkembangan pendidikan. Yang keempat, program induksi diberikan untuk ditunjukkan pada tugas dan tanggung jawab baru. 5. Kursus manajemen disediakan bagi guru yang dipromosikan menjadi kepala guru. Yang keenam, ruang staf harus berbasis subjek. Yang ketujuh, pusat-pusat pendidikan guru harus memfasilitasi pengembangan profesional guru. 5. Gaji guru. Di Malaysia, profesi guru sangat dihormati dan diperhatikan kesejahteraan oleh pemerintah. Gaji minimum guru dianggarkan Malaysia mencapai 1 sampai 200 per bulan atau 3.860.220, sedangkan gaji rata-rata guru Malaysia bisa mencapai 6.982 per bulan atau 22.460 per bulan. Di Indonesia, guru PNS menjadi 4 golongan. Masing-masing golongan akan dibagi lagi. Saat ini golongan 1 dibayar 480.000 sampai dengan 2,5 juta per bulan. Sedangkan untuk golongan tertinggi atau golongan 4 dibayar 2,8 juta sampai dengan 5,6 juta per bulan. 6. Ujian nasional. Di Malaysia ada 2 tipe ujian kelulusan, yaitu ujian pencapaian sekolah rendah untuk murid tingkat primary school dan sijil pelajaran Malaysia. Untuk murid tingkat secondary school, ujian pada tingkat primary school diperuntukkan bagi siswa
tahun ke-6. Sama dengan Indonesia, bedanya tidak ada SMP dan SMA di Malaysia, melainkan School Day School dengan masa belajar sebanyak 5 tahun. Meskipun begitu, tetap akan ada 2 ujian. Di Malaysia terdapat 2 lembaga yang bertanggung jawab terhadap hasil belajar siswa. Kelulusan siswa SD ditentukan berdasarkan ujian pelajaran sekolah rendah yang mencakup bahasa Malaysia dan bahasa Inggris serta matematika dan sains. Selanjutnya yaitu kebijakan pendidikan di Malaysia. Selanjutnya, adapun kebijakan pendidikan Islam di Malaysia yaitu sejak kemerdekaan pada tahun 1957, ilmu pengetahuan agama Islam telah dijadikan sebagai kurikulum pendidikan nasional Malaysia. Yang kedua, pada tahun 1975, berbagai langkah penting untuk memperkuat pendidikan Islam ditempuh oleh Departemen Pendidikan. Yang ketiga, pada tahun 1982, Perdana Menteri Mahathir Mohamad mengambil keputusan untuk menjalankan kebijakan penanaman nilai-nilai Islam di pemerintahan. Yang keempat, tahun 1983, Departemen Pendidikan menyatakan bahwa nilai-nilai moral akan diajarkan kepada pelajar non-muslim, sementara ilmu pengetahuan agama akan diajarkan kepada pelajar muslim. Poin yang terakhir atau ketiga yaitu masalah pendidikan di Malaysia. Pada tahun 1872 mulai diperkenalkan sekolahan dengan 2 sesi. Pembukaan sekolah 2 sesi ini oleh A.M. Skinner. Beliau adalah seorang nazir pendidikan. Sekolah dengan 2 sesi ini yaitu sekolah pagi dan sekolah petang. Sekolah pagi dengan mata pelajaran bahasa Melayu, ilmu alam, matematika, dan ditambah materi pelajaran vokasional. Sedangkan sekolah petang dengan mempelajari Al-Quran dan bahasa Arab. Problem yang dihadapi sekolah-sekolah pada zaman ini yakni kurangnya tenaga pendidik atau guru. Akibat dari problem tersebut menjadi faktor tidak adanya sekolah menengah Melayu. Cukup sekian video presentasi dari kelompok kami. Ada kurangnya kami mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.